kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan seksual yang mana pelakunya adalah orang tercintanya, yakni pasangannya sendiri atau bisa kita sebut sebagai suami. Beberapa data di sini kita baca dan kita sebutkan memang sangat mengejutkan karena dalam setiap harinya ribuan perempuan di dunia ini, khususnya di Indonesia, mengalami kekerasan seksual atau menjadi korban dari kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri. Perlu kita lakukan penelitian apa saja sih yang mendasari hal ini bisa terjadi. Lalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, selamat datang kembali dengan kami, Paham Perempuan. Paham Perempuan kali ini ingin melakukan ngaji bris kembali, tentunya dengan tema-tema atau isu menarik yang memang sedang populer saat ini. Namun sebelumnya, pastikan teman-teman sudah melakukan subscribe di kanal YouTube kami di Paham Perempuan. Teman-teman bisa klik loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi terkait video-video terbaru dari kami, dan teman-teman jangan lupa untuk share, like, dan komen di video ini. Nah, teman-teman, kali ini kita akan menggali sebuah topik yang menurut kami barangkali tidak mudah dan sulit dipahami mengapa kasus ini terjadi, yakni terkait menggali lebih dalam terkait kekerasan dalam rumah tangga. Dalam hal ini tentunya sudah sering sekali kita tonton dan kita dengar secara bergiliran kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan seksual yang mana pelakunya adalah orang tercintanya, yakni pasangannya sendiri atau bisa kita sebut sebagai suami. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjut terkait pemaparan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, di sini kita juga akan memaparkan terkait presentasi data dan spesifik datanya terkait kekerasan dalam rumah tangga ini. Teman-teman, beberapa data di sini kita baca dan kita sebutkan memang sangat mengejutkan karena dalam setiap harinya ribuan perempuan di dunia ini, khususnya di Indonesia, mengalami kekerasan seksual atau menjadi korban dari kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri. Yang seperti saya bilang tadi, bahwasanya pelaku di sini adalah orang tercintanya sendiri atau bisa kita katakan pasangannya sendiri, yakni suaminya. Perlu kita garis bawahi dan perlu kita lakukan penelitian apa saja sih yang mendasari hal ini bisa terjadi, lalu latar belakang dan konflik seperti apa sehingga kekerasan dalam rumah tangga ini terjadi, teman-teman. Di sini ada beberapa poin yang ingin kami sampaikan. Yang pertama terkait latar belakangnya, kedua terkait kasus realnya yang terjadi khususnya di Indonesia ya teman-teman. Lalu yang ketiga faktor pemicu atau penyebab-penyebab dari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, lalu dampak psikologis yang didapatkan oleh korban ataupun pelaku, lalu yang terakhir upaya apa saja terkait pencegahan dan dukungan secara real yang nantinya akan disampaikan oleh kami semua. Nah, pertama teman-teman kita masuk di latar belakang. Latar belakangnya adalah tingkat data kekerasan dalam rumah tangga ini dalam setiap harinya terus meningkat ya teman-teman, dan dalam hal ini entah di Komnas Perempuan ataupun website yang ada di Google selalu mengatakan bahwa data-data di kekerasan dalam rumah tangga ini terus melaju dan terus meningkat seolah tanpa adanya penanggulangan atau penyetopan dari kita sebagai sesamanya seperti itu. Lalu selanjutnya kasus yang terjadi akhir-akhir ini adalah contohnya terkait pembunuhan suami kepada istrinya yang dalam hal ini tega sekali ya teman-teman. Lalu ada juga pembunuhan yang dilakukan oleh suaminya terhadap istrinya, dan dalam hal ini mayat korban dibuang di sungai dan dibiarkan begitu saja. Kasus-kasus ini yang menjadi kegelisahan kami pribadi untuk menggaungkan seberapa penting sih penyetopan terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga. Yang ketiga, terkait faktor pemicu teman-teman. Mari kita ulas balik terkait apa saja sih penyebab-penyebab dari kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri. Mungkin dalam hal ini bisa dikatakan ketika setiap media yang mengeluarkan berita ini
Bisa dikatakan sebab-sebab dari kekerasan rumah tangga itu kecemburuan, konflik internal ataupun eksternal dari pasangan suami istri sendiri, ataupun konflik yang bisa jadi dikatakan disebabkan oleh anak mereka yang bisa jadi susah diatur atau susah dikendalikan oleh orang tuanya. Lalu terjadinya konflik antara suami dan istri dan terjadilah kekerasan dalam rumah tangga ini. Lalu adanya permasalahan-permasalahan seperti keuangan internal keluarga yang dalam hal ini mungkin antara suami dan istri itu tidak imbang dalam hal pendapatannya secara mingguan, bulanan, atau bahkan tahunan. Dalam hal ini yang katanya menjadi faktor pemicu adanya kekerasan dalam rumah tangga. Namun, teman-teman perlu tahu dan perlu digarisbawahi tidak ada alasan apapun yang bisa dijadikan penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Nah, selanjutnya dampak psikologis yang didapat oleh korban ataupun pelaku, teman-teman. Tentunya ya kita teman-teman di sini dalam hal komunitas ataupun lembaga yang memang menggiati isu terkait hak asasi manusia, isu perempuan dan pegiat-pegiat yang lain yang memang concernnya di situ seperti lembaga Rifka Anissa, Women Crisis Center, Umah Ramah, dan masih banyak lembaga-lembaga yang menggiat dalam hal isu perempuan ini. Sini melakukan penelitian secara seksama, penelitian turun ke jalan kepada teman-teman korban ataupun orang terdekat dari korban. Bagaimana perasaan-perasaan yang didapat seperti trauma berkepanjangan, lalu depresi, adanya ketakutan-ketakutan yang kalau kita sebagai manusia normal bisa dikatakan kok kayak gitu aja takut gitu. Tetapi dalam hal ini psikologis dari korban memang sangat kena ya teman-teman, dan tidak bisa dinormalisasikan bahwasanya hal-hal kecil yang tadinya hanya biasa saja tapi di sini menjadi ketakutan tersendiri oleh para korban kekerasan seksual atau kekerasan dalam rumah tangga. Nah, selanjutnya dampak psikologis yang didapatkan oleh pelaku. Mungkin kita di sini karena fokusnya kepada korban, jadi banyak sekali pihak-pihak yang menyampingkan dampak psikologis yang didapatkan oleh para pelaku dari kekerasan seksual tadi. Tapi saya kira dampak psikologis yang didapat oleh pelaku mungkin bisa dikatakan orang-orang yang problematik atau masalah ya teman-teman, karena tidak ada alasan apapun yang membenarkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga ataupun kekerasan seksual tadi, yang mana dalam hal ini bisa kita katakan orang aneh atau psikopat. Pasti secara psikologis atau mental dari pelaku ini merasa puas, yang mana pada akhirnya seolah konflik yang terjadi di dalam internal keluarganya akhirnya ada yang dilayangkan seperti itu, seolah merasa terselesaikan konfliknya itu. Lalu selanjutnya terkait dia merasa puas, berimbang juga adanya penyesalan-penyesalan yang didapat oleh pelaku kekerasan seksual ini dalam hal kekerasan dalam rumah tangga. Pastinya ada rasa menyesal mengapa saya melakukan hal ini gitu, dan ada imbasnya terjadi kepada istri mereka ataupun anak-anak mereka, dan dalam hal ini kerana pembunuhan. Jadi itu tidak dibenarkan ya teman-teman. Tetapi kita sebagai pegiat isu perempuan atau hak asasi manusia seharusnya juga sama-sama memperlihatkan apa saja yang didapat dari dampak psikologis antara korban ataupun pelaku, dan dalam hal ini juga kita tidak ingin membela pelaku tentunya, karena itu real kesalahan yang dilakukan oleh pelaku dengan sebab apapun itu tidak boleh dibenarkan ya teman-teman. Lalu selanjutnya studi kasus yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini teman-teman, banyak sekali bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada pembunuhan tragis yang dilakukan suami ke istrinya atau suami ke istri dan anaknya. Banyak sekali korban-korban di sini dipinggirkan dan dirasa saya kira tidak disuarakan haknya. Seharusnya ketika kita lihat ya teman-teman video-video sebelumnya terkait pentingnya parenting ataupun terkait kepeduliannya, kesalingannya antara partner laki-laki dan perempuan, yang mana dalam hal ini suami dan istri di ranah keluarga, itu seharusnya bisa diminimalisir teman-teman. Bagaimana faktor pemicu atau penyebab yang mungkin sudah ada di depan mata terkait cemburuan, terkait minimnya ekonomi keluarga yang tidak matang. Nah, dalam hal itu bisa dirembuk atau diselesaikan dengan
kepala dingin. Jadi tidak harus serta-merta melakukan kekerasan antara pihak satu dengan pihak yang lainnya. Karena dalam hal ini kalau ujungnya adalah pembunuhan, pastinya adalah rasa penyesalan-penyesalan yang muncul setelah itu. Walaupun dalam hal ini pelaku merasa secara sadar dan tidak sadar gitu melakukan pembunuhan itu. Tapi dalam hal ini teman-teman tidak boleh membenarkan ya apapun alasan dan penyebab dari kekerasan seksual itu. Selanjutnya adalah terkait upaya pencegahan dan dukungan dari kami pegiat korban kekerasan seksual atau pelecehan seksual. Dalam hal ini, teman-teman korban sudah seharusnya kami lindungi dan dijaga secara baik, entah terkait psikologis, mental maupun fisik ya teman-teman. Karena kasus atau konflik yang dirasakan oleh korban tentunya tidak hanya 1 hari 2 hari saja, tetapi trauma berkepanjangan tadi dan depresi total barangkali bisa dirasakan. Dan dalam hal ini dukungan dan upaya dari teman-teman pegiat isu perempuan adalah memberikan rumah yang ramah, rumah yang nyaman, agar teman-teman korban di sini merasa dilindungi secara maksimal. Teman-teman terkait pegiat dari korban kekerasan seksual atau pelecehan seksual tadi, di sini juga harus adanya gencaran sosialisasi terkait pentingnya menjaga ranah di dalam rumah tangga. Maksudnya penyelesaian yang mungkin terjadi di depan mata antara suami dan istri tadi bisa diselesaikan dengan baik-baik tanpa harus adanya kekerasan. Nah, di sini juga penting teman-teman pegiat isu perempuan memberikan nomor darurat atau nomor perlindungan yang 24 jam itu aktif gitu. Jadi kalau kita lihat di luar negeri ya teman-teman, minimal lihat di film gitu, ketika seseorang merasa tidak aman atau tidak nyaman, kan mereka langsung nelpon pihak yang berwajib misal agar mendapatkan bala bantuan yang datang ke rumahnya. Nah, ini juga saya kira upaya-upaya seperti ini harus dilakukan oleh teman-teman pegiat isu perempuan tadi yang memang dalam hal terwujudnya peminimalisirkan kasus kekerasan seksual atau lebih spesifiknya adalah kasus kekerasan di dalam rumah tangga. Seperti itu. Nah, lembaga-lembaga di sini juga tidak hanya memberikan nomor darurat tadi, tetapi memberikan lembaga bantuan hukum yang jelas agar teman-teman korban ini merasa dilindunginya secara penuh. Tidak hanya menjadi teman obrolan saja atau melangsungkan obrolan saja apa yang sudah dialami atau yang sudah didapatkan oleh pasangannya atau oleh suaminya. Karena ketika korban dalam hal ini menjadi korban pembunuhan tragis juga, tidak banyak dong yang tahu tragedi realnya. Kenapa tiba-tiba suami itu membunuh istrinya seperti itu. Nah, di sini juga mungkin bisa diupayakan terkait orang-orang terdekat yang dalam hal rasa saling menjaga dan saling pedulinya itu ditingkatkan seperti itu. Jadi mengsosialisasikannya itu tidak hanya upaya belaka, tetapi juga memberikan perlindungan secara nyata, dimulai dari diri kita sendiri, dimulai dari keluarga terdekat, teman-teman terdekat, agar lebih sigap menanganinya. Seperti itu teman-teman. Kepedulian yang dinomorsatukan oleh kita semua sebagai manusia adalah kewaspadaan diri, lalu kepedulian terhadap sesama, khususnya juga kepada orang-orang terdekat yang mana dalam hal ini sudah berkeluarga ya teman-teman. Jadi kepedulian ini tidak hanya ditimbulkan oleh diri kita pribadi saja. Misalkan keluarga terdekat kita atau saudara jauh yang memang sudah memiliki keluarga, tetapi di sini memicu adanya konflik-konflik yang akan terjadi, itu teman-teman bisa waspada langsung. Minimal atau sederhananya adalah menanyakan apakah kakak baik-baik saja, apakah saudara kita baik-baik saja, seperti itu. Jadi kelanggengan kepedulian yang kita timbulkan itu juga akan berpengaruh kepada orang-orang terdekat kita. Mungkin itu dulu yang kita sampaikan. Apabila ada sesuatu yang relate atau pernah terjadi di sekeliling teman-teman, bisa mampir di kolom komentar. Pastikan teman-teman sudah klik loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dan pemberitahuan terbaru dari video-video kami. Teman-teman bisa like, share, dan komen. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.